Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Yulianingsi dengan NIM 857543022. Saya adalah mahasiswi semester 8 dari Universitas Terbuka Purwokerto dengan jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Saat ini saya mengajar di TK Tunas Hidup Harapan Kita Kota Tegal dan saya adalah wali kelas dari TKA. Di video kali ini saya akan membuat sebuah presentasi mendongeng yang bisa digunakan sebagai bahan penilaian pada MK Perilaku untuk semester 8 yang akan dikirimkan di LMS. Semoga dengan video yang saya buat ini membantu proses kelulusan saya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Tutor yang telah membimbing saya sehingga saya mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat di MK yang Ibu ajarkan. Dan juga kepada teman-teman saya di PKBM Ken Bungo Pembayung yang kita telah bekerja sama ya teman-teman, sehingga kita bisa mencapai semester 8. Sebentar lagi kita akan wisuda. Semoga nilai yang kita dapat selalu memuaskan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selamat menyaksikan. Judul dongeng yang akan saya bacakan adalah Tunggu Aku Harimau Cilik. Dongeng ini bisa digunakan untuk bahan pembelajaran di kelas TK, baik TKA ataupun TKB. Yang pertama, pada suatu hari ada seekor harimau cilik yang mempunyai banyak teman. Mereka suka permainan yang mengasyikkan. Setiap kali harimau cilik pergi untuk mencari teman-temannya, adik perempuannya berkata, "Aku kesepian, boleh tidak aku ikut?" Kira-kira dibolehin gak ya sama harimau ini? Adiknya mau ikut main. Ternyata harimau ciliknya menjawab, "Tidak bisa, kamu masih terlalu kecil." Padahal harimaunya ini juga masih kecil. Adiknya mau ikut tidak boleh. Betul gak sih seperti itu? Harusnya jangan ya. Sesama saudara harus saling mengasihi. Kita lanjut lagi. Pada suatu hari esoknya, harimau cilik berkata, "Bolehkah aku bermain hari ini?" Dia bertanya kepada ibunya. Lalu ibunya menjawab, yang saat itu sedang sangat sibuk. Jadi dia menyuruh harimau cilik untuk mengajak adiknya. Tapi harimau ciliknya tidak mau. Dia langsung bilang, "Tidak mau," sambil menangis. "Dia masih kecil, Bu, untuk bermain denganku," kata harimau cilik. Namun ibu harimau tetap tidak mau merubah keputusannya. "Adikmu tidak terlalu kecil jika kamu mau membantunya sekali-sekali," kata ibu harimau. Lalu harimau kecil atau harimau cilik kemudian berlari ke hutan. "Tunggu aku," kata adiknya sambil menangis. Adik dari harimau kecil itu berlari secepat mungkin supaya bisa mengejar kakaknya si harimau cilik. Lalu harimau cilik mengajak adiknya bertemu dengan beruang. Lihat nih, mereka bermain
bola. Tetapi adiknya tidak bisa melempar bola dengan lurus. Akibatnya bola tidak masuk ke gawang dan mengenai si beruang cilik. Aduh, kata beruang cilik sambil menangis dan memegangi cakarnya. Kamu main saja deh di tempat lain, kata si beruang. Akhirnya si kakak harimau itu pergi. Adiknya mengejar. Tunggu aku, Kak, sambil berlari mengejar. Tetapi kakaknya tetap lari menuju ke pepohonan. Tidak lama kemudian, harimau itu bertemu dengan seekor monyet. Mereka memanjat pohon dan bermain prosotan dengan tanaman-tanaman rambat. Tetapi adik ciliknya tidak bisa memanjat pohon. Dia berusaha memanjat cabang yang pertama, tapi kemudian jatuh menimpa si monyet. Aduh, monyetnya kasihan ya tertimpa. Monyetnya bilang apa kalau sakit? Kalau sakit monyetnya bilang apa? Aduh, teriak si monyet cilik. Harimau kecil itu terdiam. Ia tidak mau berhenti bermain, tetapi setelah dipikir-pikir bermain di pohon itu tidak aman untuk adiknya. Jadi akhirnya si kakak harimau itu, si harimau cilik itu pergi meninggalkan si monyet bersama dengan adiknya. Harimau cilik pergi mencari temannya yang lain, yaitu macan tutul. Ada yang tahu gambar macan tutul seperti apa? Nih, Bu Dian kasih lihat. Nih, macan tutulnya. Macan tutul itu sedang bermain di rerumputan. Macan tutul cilik langsung mengajak si harimau cilik dan adiknya bermain kejar-kejaran. Namun adik si harimau itu tidak bisa melihat kemana dia berlari. Berlarinya ke sana ke sini, tidak bisa melihat. Akhirnya si adik harimau menabrak batu. Lalu jatuh ke depan dan menabrak macan tutul sampai mengenai wajahnya. Macan tutul berteriak, "Aduh!" sambil menangis sakit sekali. Si harimau cilik itu takut dia tidak punya teman lagi kalau adiknya terus mengikuti dia bermain dan mencelakai temannya. Akhirnya si harimau cilik itu mengajak adiknya, "Ayo ikut aku, sebaiknya kita pergi ke tempat lain," kata si harimau cilik. Harimau cilik dan adiknya berlari ke sungai. Di sana dia melihat seekor gajah kecil, gajah cilik di pinggir sungai. Adik si harimau tidak sabar untuk belajar berenang. "Oh, gampang itu," kata si kakak harimau sambil meloncat ke dalam sungai. "Tendangkan saja cakarmu," perintah si harimau cilik kepada adiknya. Tapi bagi si adik harimau berenang itu susah sekali. Air terus masuk ke matanya sehingga ia tidak bisa melihat kemana dia berenang. Tiba-tiba si gajah cilik melompat masuk ke dalam sungai. Piur! Dan si adik harimau terlalu banyak menelan air. "Tolong, tolong!" sambil terbatuk. Si kakak harimau menarik adiknya ke pinggir sungai. Aduh, berenang juga terlalu bahaya nih untuk adik si harimau ya. "Lebih baik kamu duduk dan menonton saja," kata si harimau cilik. Tapi adiknya menjawab, "Aku tidak mau menonton. Aku mau bermain denganmu," teriak adik harimau dengan keras. Tapi kakaknya menyaut lagi,
Kamu terlalu kecil untuk bermain denganku. Harimau cilik meloncat lagi ke dalam sungai. Ia senang sekali bermain air dengan si gajah cilik. Tak lama kemudian dia lupa kalau adik ciliknya masih menunggu di pinggir sungai. Dia baru ingat ketika selesai bermain. Wah, asik sekali ya adik kecil, kata si harimau cilik. Namun dia tidak mendengar jawaban. Hah? Pergi kemana adiknya? Si adik harimau cilik hilang. Harimau cilik melompat keluar dari sungai. Dia mencari, tidak ada adiknya. Lalu harimau cilik merasa sedih. Dia hampir menangis karena mencari di mana-mana, tapi adiknya tidak ketemu. Kira-kira di mana ya si adik harimau cilik ini? Harimau cilik terus menahan air matanya karena dia merasa sedih. Dia seharusnya tidak meninggalkan sang adik sendirian. Bisa saja kan sang adik terjatuh ke sungai dan terbawa oleh arus sungai yang deras. Padahal kita tahu ya, si adik harimau cilik ini belum bisa berenang. Aduh, kasihan ya. Si gajah cilik melihat si harimau cilik yang sedang sedih dan sedang kebingungan. Si gajah cilik berusaha menolong harimau cilik mencari di dekat sungai. Tetapi mereka tetap tidak melihat si adik harimau cilik. Kemana ya? Ayo dicari. Harimau cilik berlari, mencari ke semua tempat. Dia mencari ke rumput-rumput, tetapi si adik tetap tidak ketemu. Dia mencari di balik pohon-pohon, tetapi sang adik juga tidak ditemukan. Si gajah cilik juga berusaha mencari. Apa si adik harimau cilik tenggelam ya? Berusaha mencari ke dasar sungai, tetapi tetap tidak ada. Lalu si harimau cilik berjalan dan menemukan sebuah gua yang ternyata di dalamnya ada beruang cilik temannya tadi. Si harimau cilik bertanya kepada si beruang, "Beruang, apakah kau melihat adikku?" Beruang menjawab, "Tidak harimau cilik, memangnya kemana adikmu? Tadi kan bermain bersama kamu harimau cilik," kata si beruang cilik. Si harimau cilik menjawab, "Tadi saya bermain dengan gajah. Saya menyuruh adik untuk menunggu di pinggir sungai. Tetapi setelah saya keluar dari sungai, adikku tidak ada." Si harimau cilik kemudian merasa takut. Ibu pasti marah karena si adik telah menghilang. Harimau cilik kemudian berlari pulang dengan perasaan sedih dan takut. Ia akan memberitahu, dia akan mengakui kesalahannya kepada sang ibu. Lalu ketika si harimau cilik sudah hampir sampai ke rumah, tiba-tiba dor! Sang adik melompat jatuh dari atas pohon menimpa harimau cilik. Tuh kan, aku sudah latihan memanjat. Sekarang aku bisa memanjat pohon, Kak, kata si adik harimau. Harimau cilik senang sekali, ternyata si adik baik-baik saja. Sekarang ia ingin berbuat baik karena telah melupakan sang adik. "Aku akan melatihmu bermain bola nanti," kata harimau cilik. "Berlari juga?" tanya si adik. "Ya, berlari juga." "Bagus. Setelah itu, kamu mau membantuku belajar berenang juga, Kak?" Si harimau cilik berkata, "Mungkin, tapi sekarang waktunya kita pulang," ajak si harimau cilik. Lalu mereka berdua berjalan bersama menuju rumah dan bertemu sang ibu. Selesai. Oke, dari cerita yang telah Budian bacakan, apa nilai moral yang bisa kita petik dari cerita ini? Apa ya kira-kira? Ada yang tahu?
Sebagai seorang kakak dan adik atau seorang saudara, kita harus selalu bermain bersama dan bekerja sama di semua situasi. Betul, selain di lingkungan saudara, di lingkungan teman-teman sekolah dan teman bermain, kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman. Itu adalah perilaku yang kurang baik. Karena apa? Bermain bersama lebih mengasyikkan. Tidak sendiri, kita punya banyak teman. Betul kan? Sekian dongeng dari Budian. Semoga bermanfaat. Bye.